Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Nilas Luhur? Jumpa dengan kami lagi. Masih ada Mas Tuying. Sekarang kita lagi berdua ya Mas ya? Iya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas. Sehat ada pegel-pegel. Ada pegel-pegel kerja ya siangnya. Iya, masih kerja. Ada gitar, habis main gitar. Ya, buat melepas lelah. Betul. Oke. Buat refreshing lah. Iya ini Mas, kita lagi berdua pengen ngobrol-ngobrol itu tentang bab yang masih ada sambungannya kayak kemarin lah, tentang yang horor-horor Mas. Ini ya moga-moga ada hal baiknya juga di dalam, gak cuman horor aja gitu kan. Ini pengen ngomongin masa lalunya dengan boleh? Ya boleh, nggak yang apa-apa. baik-baik aja, ya kan? Iya nggak apa-apa. Nah ini kan pernah dulu nyenengan cerita, bahkan ada satu dua yang tak bawain di obor. Ini bongkar-bongkaran nih akhirnya, ini memang manuknya ini Mas Tuying. Ya, itu pernah diceritakan bahwa nyenengan pernah nebang pohon sama bapak ya. Iya. Disuruh sama bapak bantuin begitu ya, sama kakak juga. Iya. Terus itu katanya yang udah pernah tak bawain, akhirnya ada benturan dengan makhluk halus. Ada. Ya ada beberapa jenis makhluk halus lah di sana. Apalagi jenengan dulu sering banget nebang, berarti kan nggak cuma satu. Ini waktu itu jenengan kan udah bisa ngelihat matanya, kenapa harus ada benturan seperti itu Mas? Ya waktu itu kan aku nggak tahu, bisa ngelihat tapi nggak tahu kalau di situ ada makhluknya loh. Oh. Terus nggak tahu harus ada apa, harus permisi atau gimana, aku nggak tahu. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya. Tahunya ada tebang pohon yang disuruh tebang itu Ya, ditebang. tebang. Oh, gitu. Nggak tahu gaugunya lah dulunya kan nggak tahu. Nah, jenengan itu apakah setelah habis nebang itu terus cerek itu makhluknya keluar lihat begitu? Apakah setelah malamnya atau berapa harinya digangguin Mas? Coba ceritain Mas. Waktu sebelum nebang itu sering sih Mas. Ada mungkin salah satu yang lihat tuh bapak ya. Yang lihat bapak. Yang tuh bapak kok bingung kenapa tiap malam tuh ada yang datang itu loh. Ada datang ke rumah. Ke rumah. Terus waktu itu bapak melihat ada yang lagi nyekik aku loh Mas. Lagi cekik sampean. Tapi sampeannya pas lagi tidur apa? Lagi tidur, pasti lagi tidur. Tapi yang lihat bapak begitu. Yang lihat bapak itu siapa gitu. Waktu itu nebang pohon apa Mas? Waktu itu kalau nggak salah pohon mangga lah. Mangga, tapi mau gede ya? Ya lumayan gede. Lumayan gede. Tapi jenengan bantuin waktu itu? Bantuin itu bersihin loh. Oh, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil gitu, ya. Oh, mungkin waktu itu jenengan kecil kan belum kayak sekarang. Ya kecil kan belum kayak sekarang. Artinya belum tahu banyak. Belum tahu banyak. Mungkin mau nyamber ke bapaknya, tapi mungkin ada tameng atau apa, nggak tahu ya, nyambernya kan jenengannya. Itu kata bapak ceritanya seperti apa Mas? Ada yang datang gitu? Ya, sosoknya apa? Sosoknya itu tinggi, besar, berbulu. Apa sosok apa itu? Ya kalau di sini emang kayak genderuwo lah gitu loh. Berarti mungkin sama kayak yang kisahnya yang di bambu itu ya, pinggir kali ya. Sama. Kalau itu emang jenengan langsung lihat waktu itu sih agak gedean mungkin ya? Waktu itu emang agak gedean, udah SMP lah, SMP kelas berapa? Kelas 3 apa? Kalau nggak salah itu lah, SMP kelas 3 lah. Iya. Kalau waktu SMP kelas 3 kan lagi nembang bambu, emang bener-bener nyata loh Mas. Kelihatan Di situ memang udah ada makhluk. Udah ada. Tapi jenengan sadar waktu itu ya? Sadar. Ya waktu itu kan ini bambu satu dapuran. Satu dapur. Isinya kurang lebih banyak kok. Nah, udah habis setengah loh Mas. Iya udah habis. Tinggal setengah lagi. Kok bingung, kok ini apa? Ada yang bambu kok ada yang aneh gitu loh Mas ya. Maksudnya anehnya? Ya anehnya kan, bambu ada bulunya. Oh iya, cerita itu ya yang ada. Kalau sumpring kan kelihatan loh Mas. Iya, bambu emang berbulu kalau yang muda ya. Iya. Tapi ya kan itu kan warna ya, hijau, pasti kan hijau. Kalau itu kan ada bulu-bulunya itu. Legam semua. Iya, gedenya sama sebambu. Ya sama. Sama ya. Sama. Kok aku bingung kan? Terus? Oh ini bambu kayak gini Bang. Terus aku lihat dari bawah ke atas. Kok mukanya matanya merah gitu Mas. Matanya merah menyala gitu kan. Taringnya ada. Aku sempet mau lari tapi tanggung gitu kan,
nggak bisa apa-apa sih, udah duduk, udah dongkrak kayak gini bisa berdiri kan susah. Iya, berarti di depannya langsung begitu ngeliat ke atas. Depannya langsung diurutin dari bawah ke atas begitu. Iya, ya kayak seginilah jarak. Ada ucapan apa mungkin makhluk itu enggak? Nggak ada, diem. Cuman matanya melotot doang gitu loh, merah melotot. Kayak marah begitu kayak ya. marah. Tapi nggak gangguin waktu itu, nggak gangguin. Yang digangguin tuh kakak saya. Iya benar, di kisah itu ya Jawa yang digangguin kakak saya, digangguin. cuman sama saya itu enggak gangguin, cuman melotot doang, mata merah. Itu pas di dapuran bambu. Iya. Tapi iya banyak kan yang sosok seperti itu di dapuran bambu ya. Dapuran bambu. Iya. Habis itu kan di kali itu kan dekat kali, bambunya bambu tali ya, bukan bambu itu loh. Itu nggak umum di sini, jarang gitu ya bambu, Iya, jarang. bambu ini. Nah terus ini nyebrang lagi kemarian itu baru-baru kemarin lah, bulan-bulan kemarin jenengan pernah datang ke rumah, masih inget apa enggak? Iya. Terus ibu saya ngomong, Mas Tuying tolong tuh potongin ini pohon mangga yang di depan, iya, gini ya, landai lah, agak ngelekor begitu. Iya. Nah itu kan sampean pernah ngomong, tapi ada apa-apa situ ya ngomong kayak gitu kan? Tahu-tahu bener malamnya pas waktu itu kalau nggak salah ada Mas Riam juga, didatengin sosok yang ininya putih itu kayak topeng apa itu? Iya kayak topeng. Kalau di film itu ada V for Vendetta, ada film itu persis banget seperti itu, tapi yang katanya Mas Riam itu agak kecil gitu ya, tapi ininya putih kan, itu ada di depan terus geser di belakangnya dia kan. Iya. Itu ternyata sosok yang ada di situ ya. Ya sering di situ suatu yang buat buat santai lah itu Mas. Iya, bahkan ada cerita yang paling ekstrim lagi dari seberang. Itu begini, aku punya saudara terus pelaut yang sampai 2 tahun nggak pulang begitu, sandar di sebuah pulau. Ini nggak usah ngelihat ke batin sana ya Mas Tuying, tapi nebang pohon di pulau itu langsung keluar darah, entah getahnya entah apa, tapi secara fisik itu keluar muncrat darah begitu di pohon-pohon itu. Dibilangin sama yang lain karena waktu itu kan ombaknya gede banget, perahu harus nyandar, perahu gede nggak mungkin ke tepi, pakai skoci. Nah itu turun nebangin pohon tadi, terus akhirnya disuruh ini udah diemin, ini nggak beres pohon ini, tetap aja bandel orang itu dibawa ke atas. Itu dilalai Mas Tuying, dia besok paginya itu 2 orang kena baling-baling pesawat, terpotong kecil-kecil. Nah yang anehnya lagi si tadi ya, apa kan udah mau buat kayu bakar, ini utuh lagi dipulangin ke sana, ke pulau tadi, itu udah ngadeg lagi, udah posisinya seperti itu. Udah nyambung lagi lah. Iya udah nyambung lagi, jadi kan tadi apa nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan memang kalau di tempat-tempat itu loh. Adakah sense tertentu, perasaan-perasaan tertentu waktu itu dengan lagi ikut sama bapak gitu? Kalau misalnya pohon ini ada isinya atau enggak ada gitu? Dulu sih nggak tahu Mas. Enggak ya? Nggak tahu. Kalau di tempat ini, di pohon itu pasti ada. Enggak. Paling dengar-dengar kata orang di situ serem gitu ya. Gitu, Mas. Ada diajarin baca-baca apa dulu gitu enggak ya? Ya enggak sih. Cuman memang gini aja. Permisi atau ada unggah-ungguhnya lah ngomong, walaupun nggak kita ngeliat, tetap aja kita harus ada adab ya. Adabnya gitu loh. Ya nyatanya kita hidup berdampingan. Kalau misalnya logikanya begini, kita kebun dibabadin, dibikin rumah. Ya dibikin rumah, mereka akhirnya menepi. Misalnya tadi sosok genderuwo ada di waru atau di bambuan tadi, menepi dari lingkungan kita. Terus orang-orang di sana udah sepi, udah minggir dari yang ngalah lah, udah minggir, main tebang-tebang aja ya. Logikanya memang emosi marah ya lumrah. Iya emang sama, ada ya kisah saya juga Mas dulu. Iya seperti apa Mas? Ya kan kita waktu zaman itu kan lagi senang-senangnya main bola. Nah di situ kan ada kebun kosong kan, ganti rawat, banyak semak-semaknya. Gimana kalau kita bikin lapangan di sini aja gitu kan, sama teman-teman loh. Di kebun itu? Iya di kebun itu kan. Terus begini, terus gimana? Ya udah kamu pakai alat apa segala apa lah, nggak apa-apa buat nebangin. Lah aku yang duluan, tapi emang salahnya aku juga ya, satu nggak bilang sama yang punya dulu. Keduanya tuh langsung main tebang aja, nggak ada nggak pakai bismillah, nggak pakai permisi, nggak pakai apa gitu kan, main tebang-tebang aja semuanya. Udah beres semua, kelar, bersih, disapuin, dibakar semua, udah rapi lah. Malamnya langsung didatengin sosok itu, sosok gede, tangannya tuh
pokoknya gede-gede banget itu loh mas. Kayak buto lah ya. Cuman berbulu juga, berbulu juga, hitam semua, matanya merah, terus lidahnya tuh menjulur ke depan mas. Lidahnya menjulur panjang banget, taringnya juga ada, kayak sejenis kayak monyet lah gitu loh mas. Iya. Kayak gitu. Kan orang cimireng lah seperti itu. Megangin saya mas, ada yang megang ininya loh. Kawan-kawan yang lain digangguin kayak gitu apa enggak? Esoknya aku tanyain enggak ya. Enggak, cuman aku doang. Berarti dia menyampaikan ke seseorang yang bisa nyambung doang paling ya gitu ya. Dia marah. Dia marah. Kenapa kamu enggak permisi dulu? Gitu. Ya emang salahnya aku juga sih ya. Iya. Satu kan enggak ada permisinya. Ini ada yang unik, meskipun apa namanya tadi, jenengan tadi baru saja cerita tadi ya. Kenapa nggak permisi dulu? Ada ucapan begitu loh, walaupun bangsa seperti itu pun yang ditanyain kenapa nggak permisi, bukannya kenapa kamu rusak rumah saya, ya kan? Ngomongnya kenapa nggak permisi dulu, berarti kan memang ada, itu sangat penting adabnya. Kalau misalnya gini, ya memang ada doa-doa khusus kita sebagai muslim, tapi yang lain misalnya ada orang ngomong, mbah melu ini itu sah-sah aja, gimana mas tuh menurutmu? Ya emang ya nggak apa-apa, misi foto mau gini itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman kalau misalnya masih kayak gitu yang udah misi udah apa tetap itu emang dasar makhluknya aja, makhluknya rese ya. Udah ada buat sopan santun lah itu, walaupun nggak kelihatan itu loh. Paling tidak yang namanya adab, yang namanya permisi tetap dilakukan, tetap harus dilakukan karena kita memang hidup berdampingan ya seperti itu. Ada cerita yang lain mungkin mas? Ya ada juga, banyak sih. Banyak ya. Cuma kalau ini untuk karakternya pohon-pohon tadi yang pernah dengan tebang, apakah ada jenis-jenis yang umumnya kan tadi ada genderuwo, ada buto tadi, ada yang paling pernah berkesan buat milingan sampai benturannya itu nyampe ngerepotin, sampai bikin sakit gitu, ada nggak? Ada. Besok pohon ini mas, kembang kenanga. Kembang kenanga. Kembang kenanga itu. Kembang kenanga, iya kantil kenanga beda ya. Kalau kantil kan kecil, putih, terus agak panjang itu kan. Kalau kenanga kan lebar gitu. Iya, menggelung ininya. Itu gimana ceritanya? Ya gini ya, ada, ya bukan aku yang nebang ya, bukan aku. Iya. Aku nyuruh orang untuk motong pohon itu loh mas, cuman hanya separuh aja. Bahasa sini ditutui lah. Ditutui. Kan sudah bilang, mas, kalau semisalnya kalau mau itu munggur, pas ini kan munggurin gitu. Iya. Kalau munggurin pohon itu ntar habis pada dur aja mas. Nungguin ntar dulu, kalau udah ada jeda kelar baru naik nggak apa-apa. Cuman orang itu bandel. Jadi nggak sabar gitu loh. Mungkin ada kesombongan Allah ngomong apa gitu ya. Nggak apa-apa, udah biasa kok. Habis gitu udah biasa. Mungkin kayak gitu kan ya. Orang kan beda-beda mas. Terus pas lagi nebang udah kelar, udah rubuh semua kan, langsung tepar mas, jadi langsung sakit sekali itu juga. Itu juga ya. Itu sosoknya apa mas di atas? Itu sosoknya ya, kata orang tuh apa namanya itu ya, jin yang terbang loh mas. Jin yang terbang. Kan ada yang jin yang di bawah aja, ada yang terbang gitu loh. Kalau yang terbang tuh kelasnya powernya lumayan udah tinggi ya, lumayan tinggi ya. Sekelas kayak raja jin lah. Iya. Gitu. Tapi dia adanya di pohon kenanga. Adanya di atas iya. Itu kata orang tuh lagi bikin baru pohon itu mas. Bikin rumah di pohon itu. Iya, lagi bikin istana lah. Nah, terus setelah itu apa ada mereka bisa nanganin sendiri, apa akhirnya lari ke jenengan juga? Ya, benturannya gitu. Benturannya nyampe ke saya juga. Tapi akhirnya bisa diselesaikan. Ya alhamdulillah udah. Iya, pindah mungkin ya. Karena gini sih mas, kalau kamu semisalnya bikin istana lagi di atas pohon, terus saya potong, terus kamu mau marah lagi. Iya. Ya kan? Ya pindah cari yang lain aja. Yang jangan di atas. Iya, itu kan. Itu banyak pohon yang gede-gede kok di sana kok. Gitu kan. Iya betul. Ya kayak gitu. Yang jangan dekat-dekat rumah lah, kemungkinan dipotongnya enggak. Ya bisa diskusi ya mas ya. Ya bisa, tapi untuk yang levelnya mungkin ini, tapi diskusi sama saya ya lah ngomong apa gitu kan. Susah. Bisa begitu, baik. Nah ini tadi cerita-cerita tentang pengalamannya Mas Tuying
tentang tadi nebang pohon yang akhirnya benturan dengan makhluk-makhluk gaib penunggu pohon tadi. Dan ini ada hal yang sangat bisa kita ambil nilai positifnya, ternyata ya apapun itu, jangankan kita sama hidup yang sama-sama ini ya sama manusia, kadang-kadang ya tadi kita harus ada adab untuk izin permisi. Tadi makhluk itu aja ngomongnya, kenapa kamu merusak rumah saya, bukan begitu, tapi kenapa nggak izin, permisi dulu. Nah ini kita lain kali mungkin bisa belajar dari situ, misalnya mau nebang mau apa tetap ada adab ya Mas. Iya tetap ada. Ya, harus ada unggah-ungguhnya. Ada unggah-ungguhnya. Ya, termasuk yang paling ringan ya kalau ketemu sama orang tegur sapa lah seperti itu ya. Itu kan sudah dilupakan ya. Iya. Udah lupa sekarang. Ya. Baik. Ini sekelumit tadi tentang kisahnya Mas Tuying di masa mudanya Mas Tuying. Sudah tua ya. Enggak, ini juga masih muda. Nah ini semoga apa yang kita sampaikan bisa ada nilai baik yang bisa diambil ya Mas Tuying ya. Dan semua ya kebaikan itu datang dari Allah SWT. Dan bila mana ada kekurangan dari penyampaian kita, cerita yang kita bawain ini kurang berkenan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.